Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan memberi informasi secara jernih, berimbang, dan arif. Saya ketemu dengan seorang tokoh yang lama sekali saya tidak ketemu. Sama-sama orang Semarang, yaitu Dr. Nino Leksono. Apa kabar Pak Nino? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Selamat pagi. Kabar baik, Mas. Semoga Mas Bambang juga. Iya, terima kasih. Jadi Dr. Nino Leksono ini adalah redaktur senior di harian Kompas, berkarir sebagai wartawan cukup lama di Kompas, pernah menjadi wakil pemimpin redaksi, pernah menjadi pemimpin redaksi Kompas Cybermedia, pernah menjadi anggota Dewan Riset Nasional, dan sekarang adalah rektor di Universitas Multimedia Nusantara, universitas yang didirikan oleh kelompok Kompas Gramedia. Kenapa saya berbincang-bincang dengan Pak Nino Leksono ini? Karena kita baru saja kehilangan seorang tokoh, menurut saya bukan hanya seorang tokoh pers, seorang jurnalis yang besar, tetapi juga seorang guru bangsa lah kira-kira seperti itu posisinya Pak Yakob Utama. Karena itu saya ingin cerita yang lebih dalam dari orang yang bukan saja mungkin dekat secara fisik, tetapi juga secara gagasan, cita-cita. Pak Nino ini sangat memahami dan saya sudah membaca tulisannya yang di Kompas. Silakan Pak Nino, kira-kira mendeskripsikan Pak Yakob Utama ini menurut Pak Nino seperti apa? Monggo. Terima kasih Mas Bambang. Ya memang ya kita di satu sisi masih memendam duka yang dalam, dan tadi saya cerita soto itu favoritnya almarhum Pak Yakob yang luar biasa. Saya sampai sekarang itu masih selalu terbayang caranya beliau memegang tempe goreng itu. Nah, jadi tempe goreng yang tipis zaman dulu memang yang pertama kali datang ke Jakarta itu memang soto bangkong. Jadi ya apa namanya ya soto bangkong itu yang selalu membuka topik. Walaupun rapat pimpinan, rapat redaksi, rapat apa mesti sering cerita ringan awalnya itu dimulai dengan soto. Dengan segala apa pasang surut rasanya begitu. Pasang surut rasanya. Nah, beliau ya tentu kita kenang, kita ini karena jejaknya itu banyak, warisannya itu banyak, lalu ya sekarang yang kami pikirkan tentu bagaimana melanjutkan karya-karya beliau di zaman yang berubah. Nah kemarin tuh di tulisan di Kompas saya menyebut, wah sepatu yang Bapak tinggalkan itu terlalu besar untuk kami isi begitu. Berat menyandang nama seorang Yakob Utama begitu ya. Nah, tapi sebagai cantrik saya memosisikan diri itu ya cantrik yang berguru di Padepokan Palmerah tempat Kompas Gramedia berada itu. Nah ya tentu mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, tapi lebih lagi mendapatkan wawasan, kearifan dan panduan di dalam mengarungi ya, dalam mengarungi penziarahan profesional maupun kehidupan pribadi. Gitu Mas Bambang, kurang lebih. Ya nanti Mas Bambang bisa menanyakan lebih rinci apa jurnalistik, apa dalam bidang manajemen entrepreneurship, apa dalam falsafah kehidupan, apa dalam falsafah media dan bahkan politik, karena beliau itu insting politiknya sangat tinggi Mas, tanpa tergoda untuk menerjuni, bukan karena lalu tidak bisa atau tidak ada yang terbuka kesempatan, tapi karena sangat menghormati profesi yang menjadi panggilan hidupnya, yaitu sebagai wartawan itu.
Iya Pak Nino, sebagai orang yang sudah juga cukup lama ya, saya di dunia kewartawanan sudah sedikit ini. Saya mengamati Pak Yakob itu seorang jurnalis, tetapi rasanya seperti seorang pendidik, seorang pebisnis, tapi seperti rasanya seorang budayawan, seorang Iya, manajer, tetapi lebih terkesan sebagai seorang bapak. Ini betul. ada 3 bidang ini. Jadi jurnalis, Ya. pebisnis, monggo pemimpin. Silakan Pak, nggak mau komentari yang mana? Nah, tentu tiga-tiganya ya saya memahami karena saya pernah menulis sebuah buku Ya. untuk memperingati 85 tahun usia beliau. Itu judulnya Yuk Simak Ujaran Pak Yakob. Nah itu buku itu saya bagi ya dalam 4 kategori gitu Mas. Ya. Jadi piwulang pengetahuan, tradisi atau ujaran yang ibaratnya itu me, me, menyelimuti praksis profesional beliau dalam bidang jurnalistik dan media, tapi juga wawasan beliau dalam bidang politik dan juga eh, dalam manajemen dan ya pengelolaan pengembangan SDM dan juga dalam mengarungi hidup karena ya masing-masing dengan ureanya Mas tersendiri ya. Tadi Mas Bambang menyebut apa jurnalis tapi terasa sebagai Pendidik. pendidik. Ya. Nah, itu juga diwujudkan. Nah, sekarang itu memang jurnalis itu sebetulnya mendidik. Dan ini hari-hari ini kita mendengar urean bahwa melalui jurnalisme, melalui media yang beliau pimpin, itu bermaksud memberi pegangan, memberi panduan pada masyarakat bagaimana menghadapi perubahan yang istilahnya itu tunggang langgang. Ya. Nah, pendidik sudah diwujudkan melalui pendidikan masyarakat yang berwujud media, tetapi juga karena naluri beliau sebagai guru itu juga tidak hapus ya. Semula memang jadi guru, udah pernah jadi guru SMP, udah pernah jadi dosen, dan tapi itu ada Romo Pastor Odians itu ya yang menasehati guru sudah banyak tapi wartawan belum. Itu pertengahan tahun 50-an itu. Nah, jadi terus lalu menerjuni wartawan tapi keinginan atau mimpi dambaan pendidikan itu terus hidup sampai akhirnya mendirikan universitas yang sekarang sedang saya pimpin itu. Dan disitulah juga beliau itu memancarkan visioner ya, visinya yang jauh. Zaman itu memang sudah ada ya, awal tahun 2000-an itu mengenai digital, bagaimana kemungkinan-kemungkinan disrupsi yang ditimbulkannya. Tetapi kok diwujudkan sehingga sampai mengerucut pada nama multimedia dan Nusantara. Multimedianya itu sampai sekarang ya sudah menjadi tren ya, ya sudah menjadi bagian yang dan semakin penting. Dan multimedia itu ya kita ya enggak bisa hanya cetak saja kan. Multimedia itu ya .com ya audiovisual ya apa namanya bentuk-bentuk media sosial mungkin yang sekarang ini sedang naik daun. Lah Nusantaranya ini itu juga jangan hanya sekedar nama tapi diwujudkan. Nah, itu kami sekarang menerima mahasiswa itu dari 34 provinsi di Indonesia itu hampir 25 lah, 20 sekitar 25. Mahasiswa itu berasal dari berbagai penjuru Indonesia. Jadi memang memberi kesempatan pada pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai penjuru tanah air untuk mengenyam bidang multimedia ini, media baru, media digital, dan sekarang prodi yang paling populer itu ya desain komunikasi visual itu yang bisa di breakdown menjadi animasi, menjadi perfilman, dan lain sebagainya itu. Ya. Nah Pak itu di Nino, bidang pendidikan. ya itu antara jurnalistik dengan pendidikan itu bisa inline, tapi kadang-kadang kan di dalam praktek bisa kontroversi.
Satu sisi jurnalis pasti pengen untuk membuat apa ya berita yang semenarik-menariknya sehingga dibaca banyak orang, tetapi mendidik kadang-kadang kan harus menahan diri. Gimana Pak Nino? Ya, memang nature atau eh, apa sifatnya itu berbeda ya. Kalau dalam jurnalistik, apalagi di dalam jurnalisme sekarang ini, di mana berkembang mazhab namanya speed journalism ya, jurnalisme cepat begitu. Itu memang kecepatan itu seperti apa namanya nilai yang utama begitu. Tetapi juga makin ke sini orang makin menyadari bahwa kecepatan itu bukan satu-satunya tolok ukur, Mas. Jadi kecepatan itu malah ada penulis dari Kanada namanya Carl Honore itu menulis buku memuji kelambatan, in praise of slowness ya. Challenge to the cult of speed. Menantang pemujaan terhadap kecepatan begitu. Nah, kalau pendidikan itu riset itu peneliti itu hidupnya dalam kesepian. Hidupnya mau merenungkan, mengendapkan apa yang terjadi, merefleksikan begitu. Jadi ya ini dua hal lah. Orang ya mengombinasikan antara speed ya dan refleksi ya, perenungan ya. Tapi itu masing-masing bekerja dalam ranahnya sendiri. Pak Nino, ini menarik sekali berbicara mengenai bisnis media atau surat kabar, apalagi bisa melampaui era-era yang berubah ya, era-era di mana politik sangat dominan. Pak Yakob berusaha menyeimbangkan antara kepentingan itu dan bisnisnya juga jalan. Kompas mungkin simbol yang keberhasilan media di Indonesia menurut saya. Selain umurnya panjang, juga bisnisnya bagus, menjadi besar. Tetapi Pak Yakob tidak tampak sebagai seorang pebisnis. Saya melihat lebih dari seperti seorang budayawan. Bagaimana ini Pak Yakob mengelola Kompas Group bisa seperti ini? Lah ya itulah dalam tulisan Pak Yusuf Kalla kemarin, itu kan juga disebutkan bahwa dalam diri Pak Yakob itu tidak mungkin tidak ada insting bisnis, itu tidak mungkin. Tapi karena di dalam literatur, di dalam prinsip-prinsip jurnalistik itu dulu tuh dibedakan antara dua dunia itu. Kalau yang saya ini itu maksudnya itu murni, suci begitu. Sementara ya bisnis itu ya terlalu duniawi begitu, terlalu duniawi itu. Tapi ya pada suatu saat ya ketika Pak Oyong lalu mendadak wafat tahun 80 itu, Pak Yakob terpaksa memikul dua tugas itu sebagai wartawan dan juga sebagai pebisnis lah katakan ya, usahawan. Nah, cuman karena dua modalnya. Satu itu mau belajar Pak Yakob itu. Mau belajar dan kedua itu ngayomi. Jadi tahu diri itu dengan merasa tidak tahu bahwa tapi ngemong. Jadi lalu setelah itu anak buahnya yang memang pinter, punya sense, punya intuisi bisnis itu diberi kesempatan untuk memimpin. Mulai dari yang dekat-dekat dengan koran itu sendiri ya, percetakan, bisnis percetakan. Lalu toko buku. Nah, toko buku itu memang idealnya adalah untuk menyediakan buku-buku yang berkualitas tinggi lah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri begitu. Tapi ya ketika ada krisis seperti krisis 97-98 itu di mana daya beli menyusut, memang yang laris itu tetap ada, bahwa toko buku itu juga ada seperti tas, seperti alat tulis dan lain sebagainya itu. Nah, jadi ada sense itu, tapi ya memang
apa namanya dari bisnis itu muncul, tapi beliau tetap merasa bahwa ciri atau karakter beliau yang utama itu tetap sebagai wartawan. Pak Nino tadi kan mengatakan bahwa insting bisnis Pak Yakob ini sangat kuat. Jadi itu luar biasa ketika melalui era Orde Baru yang sangat sangat keras terhadap pers. Bahkan dulu ada orang Ya, mengatakan bahwa ini adalah jurnalistik kepiting. Jadi kalau terpaksa jalannya miring-miring kayak kepiting. Dan itu dilalui dengan sukses oleh Kompas. Gimana Pak Nino? nah bahwa sempat dibredel itu Ya. juga kemarin disinggung dalam tulisan Pak Yusuf Kala bahwa itu satu bukti bahwa ada prinsip-prinsip yang terus dipegang begitu. Tapi cara itu ya berbeda-beda lah masing orang itu. Nah, di dalam itu kan dijuluki kepiting oleh almarhum juga sejawatnya Pak Rosian Anwar itu, yaitu pilihan aja, pilihan taktik karena kalau sampai itu kan lalu boleh terbit lagi 3 minggu kemudian, tapi sambil menandatangani kesepakatan untuk tidak mengkritik First Family ya, tidak menyinggung hal yang peka mengenai syarat dan lain sebagainya, itu ada 3 atau 4 poin begitu. Tapi ya sudah, kalau Pak Yong tetap sama seperti Pak Eko, tegas dalam urusannya, tapi santun di dalam caranya, santun di dalam caranya. Nah itu, ya itu ada perumpamaan bahasa Latinnya lah. Nah ini mengapa kok lalu pilih hidup gitu? Pak Yakob mengatakan, kita itu dalam perjuangan, memperjuangkan lah mulai dari amanat hati nurani rakyat atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang lain, itu membutuhkan media. Nah kalau medianya mati begitu, beliau, kita perlu media ini. Kalau mayat itu tidak bisa diajak berjuang. Pak Nino, ini kan Kompas ini kan luar biasa ya, berhasil mengembangkan di bidang-bidang lain, juga di bidang-bidang media, ya, baik cetak, elektronik dan sebagainya itu. Nah, yang paling tidak menurut amatan saya, Kompas ini lebih dulu memperkuat bisnisnya ketika bisnis utamanya masih kuat, tapi sudah mendirikan grup yang bidangnya macam-macam. Yang ini tidak dilakukan oleh banyak media, sehingga ketika media-media itu yang utama agak surut, apalagi seperti sekarang, itu banyak yang memprihatinkan keadaannya. Bagaimana Pak Yakob bisa punya visi seperti itu, sehingga ketika Kompas masih kuat, bisnis yang lain juga kuat, sehingga ketika mungkin Kompas mengalami agak mundur sirkulasi dan sebagainya, tapi tetap ditunjang oleh bisnis yang kuat, sehingga saya lihat misalnya anak-anak perusahaan itu bisa promosi gratis itu ya, tribun-tribun itu dengan harga murah, dengan itu masih bertahan terus. Gimana itu Pak Nino? Ya sebetulnya awalnya sih berangkatnya itu dari pemikiran yang sederhana Mas Bambang. Jadi semula itu kan kita mengetahui kerawanan, kerentanan bisnis media di era Orde Baru itu. Nah, Pak Yakob bilang, kalau sampai ada apa-apa dengan Kompas, itu dia tidak ingin kehilangan atau lalu karyawannya itu lalu menjadi terputus pekerjaannya begitu. Jadi disiapkan skoci gitu, kapal-kapal penyelamat begitu, sehingga nanti kalau memang Kompas tidak bisa dipertahankan, yaitu karyawannya masih itu. Tapi ya ternyata ya benar bahwa dari skoci itu memang itu juga dilandasi juga dari falsafah beliau mengenai rezeki, mengenai penghasilan atau pendapatan begitu. Jadi satu itu sepertiga ibaratnya kembali ke karyawan, sepertiga untuk pengembangan usaha, dan sepertiga ditabung. Nah, jadi ketika zaman sulit itu, zaman normal pengembangan usaha bisa dilakukan, sepertiganya untuk dikembalikan karyawan,
sepertiga untuk ditabung kalau ada hal sulit. Nah, ini yang sudah dialami dengan baik dilalui ketika krisis tahun 98 itu. Sehingga memang ada pengurangan pendapatan penghasilan karyawan, tapi ini bisa dilalui lah ya. Artinya kemudian ya memang lalu membaik lagi kondisi, tapi bisa tetap ditopang begitu karena memiliki tabungan. Ya memang ya tapi memang kondisi yang dihadapi oleh sekarang ini serius karena memang pada umumnya di waktu lalu itu kan bisnis itu kan ya sebagai namanya flagship ya, perusahaan pembawa benderanya itu kan media cetak ya. Nah, yang lain tumbuh baik, Mas. Hotel ya, apa namanya itu, toko buku apa begitu itu baik, tapi ya sekarang ini Mas Bambang tahu dalam kondisi media cetak terjepit oleh media baru ya, yang lain-lain itu ya yang tapi ya memang itu sendiri juga tidak luput, tidak imun dari himpitan disrupsi digital, Mas. Jadi memang keadaannya itu ya memang sama-sama kita ketahui memang sulit. Ya, Pak Eno, tapi apapun ya, Kompas tetap satu bendera yang besar gitu ya. Jadi artinya nama besarnya itu pasti akan menaungi apa bisnis-bisnis baru yang di bawah bendera itu. Nah, saya yang ingin tanyakan adalah begini, Pak Yakob ini berhasil melewatkan atau menyeberangkan grup Kompas ini pertama dari perubahan politik, kemudian kedua dalam perubahan teknologi. Pada waktu mulai munculnya media atau jurnalistik online, itu Kompas juga yang pertama membuat media siber kalau nggak salah. Iya betul. Nah, bersama Republika dulu. Ya. Tahun 95. Ya. Jadi kemudian juga ketika sekarang mulai lebih gencar lagi untuk masuk media yang lebih menurut saya lebih seru lah sekarang ini. Kelihatannya juga Kompas berusaha sekarang dengan penampilan-penampilan seperti ini. Moga Pak Nino, silakan Pak Nino. Ya, itu betul, Mas. Jadi memang kita itu di dunia saat kami menyadari pentingnya media online, pertengahan tahun 95 itu baru 700 koran yang memiliki situs online itu. Nah, di Indonesia itu ya memang Republika lebih dulu karena kami itu kenapa kok lalu selambat teman-teman yang itu ya almarhum Pak Yakob itu sempat maju mundur begitu karena ya memang jamak atau umum bahwa ada pandangan nanti kalau online itu seperti apa itu masih belum banyak disadari. Jadi itu mengalami evolusi ya. Mungkin saya salah satu saksi hidup mengenai lahirnya media online itu ya. Jadi pertama hanya memindahkan koran dalam bentuk digitalnya, bentuk online-nya saja. Tapi saya sama teman yang membantu itu dari Detik, Mas Budiono Darsono itu, oh Mas bukan seperti itu menjalankan media online itu. Media online itu hidupnya harus peristiwa sekarang, beritanya sekarang juga gitu. Nah itulah yang lalu sama Mas Budiono sempat melahirkan Detik. Nah di Kompas sendiri itu karena ya zaman kejayaan media cetak ya, jadi ya tanda kutip itu masih ada ragu-ragu atau kurang yakin atau mengenai itu ya, bisa nanti begitu. Ya, tapi kemudian ya sekarang lalu saya juga sempat memimpin media.com itu, lalu bisnisnya mulai lahir dan itu juga sedikit mendahului zaman kalau di Indonesia itu, karena kalau kami teman-teman di itu AE ya, bagian iklan gitu menawarkan ke perusahaan untuk masang iklan di kompas.com pada zaman itu ya memang ada gunanya pasang iklan di media online begitu. Nah,
baru kemudian pada pertengahan tahun 2000, dasawarsa pertama 2000-an itu, perusahaan itu sudah menyadari pentingnya media online, lalu malah menyediakan anggaran khusus untuk iklan, untuk belanja iklan di media online. Dan kemudian semakin maju lagi, malah kalau ada undangan gitu ya, peluncuran mobil atau apa begitu, diajak ke mana Jepang atau kemana itu, dari 20 orang itu media cetaknya mungkin tinggal 5 atau tinggal apa. Yang lain itu blogger atau dari media online, Mas. Jadi ya memang itu perubahan yang terjadi. Jadi, nah tapi sampai sekarang itu diketahui bahwa bisnis media baru itu beda dengan bisnis media tradisional. Nah itulah yang kadang belum menemukan jurus-jurus kiat yang jitu untuk mendapatkan bisnis media baru yang sesukses startup itu. Nah startup itu beda karena dia menempuh strategi yang beda. Nah kalau media itu belum mau karena masih setengah-setengah, berat sana masih ngaboti yang tradisional, tapi juga seperti dipaksa untuk melangkah ke yang baru. Gitu. Ya. Pak Nino, kembali ke Pak Yakob, ini memang menurut saya pribadi yang sangat unik ya. Setelah sekian lama mengikuti perjalanan media-media besar di Indonesia, Kompas mungkin juga ada masalah, tetapi tidak pernah terdengar ada konflik yang sangat membuat bisnis atau lembaga ini terpengaruh. Jadi Pak Yakob menjaga kelompok ini luar biasa sebagai bapak pemersatu. Betul. Nah, itu tentu tidak terelakkan karena sebagai perintis, sebagai pendiri, itu posisi beliau itu diselimuti oleh legitimasi yang unchallengeable, yang artinya tidak bisa di itu. Jadi kalau beliau menetapkan kebijakan, yaitu ya itulah yang memang harus berlaku begitu. Walaupun dibuka ya pada beliau mendengar masukan sana sini, tapi ketika diambil begitu ya tidak bisa karena ada legitimasi yang begitu tinggi, begitu besar, begitu kuat sehingga tidak mungkin kita itu ini lain. Jadi ya sekarang kita mendengar ya juga dalam bidang-bidang mungkin politik atau mungkin apa begitu. Kalau yang mimpin itu punya legitimasi besar ya persatuan, pengayoman itu ya masih lebih di itu lah. Biasanya itu memang tantangan itu muncul di perkembangan generasi berikut. Itu beliau sadari bahwa tantangannya itu untuk perusahaan, untuk industri itu adalah kalau pendirinya itu sudah tidak ada. Kalau masih bisa dilanjutkan dengan baik, malah dikembangkan, nah itu berarti satu, sukses kaderisasinya, dan dua, ya begitulah yang diinginkan oleh Pak Yakob. Dan ya seperti itulah Mas, jadi ya. Pak Yakob itu karismatik ya, sosoknya beliau karismatik, kedua ya memang didukung oleh legitimasi yang tidak tersanggahkan. Oke. Lalu sekarang pertanyaannya Pak Nino, setelah Pak Yakob tidak ada, itu kira-kira seperti apa nanti masa depan Kompas Group ini? Atau pertanyaannya, apakah memang kader-kader yang akan melanjutkan itu sudah cukup dipersiapkan oleh almarhum? Ya memang ini tantangan yang sangat besar, Mas. Ya kami tentu berusaha lah. Pertama ya yang senior-senior ini mendampingi generasi penerus yang dipercaya untuk memimpin, baik di Kompas maupun di suku-suku usaha yang lain begitu ya. Tetapi memang di sana sini itu memang masih ada persoalan atau tantangan dalam arti bisnis baru, zaman baru, tantangan baru itu
sebagiannya itu tergolong terra incognita, Mas. Daratan yang belum dikenali begitu. Nah, sebagai insan-insan yang berkiprah dalam dunia lama, dunia analog, dunia non-digital, itu membutuhkan satu tekad yang kuat. Kedua, membutuhkan pengetahuan. Dan yang ketiga, harus rela menerima terms of condition, ya, syarat kondisi di mana bisnis baru itu bisa berkembang begitu. Ya tentu ini lebih cepat daripada yang dibayangkan oleh Pak Yaakob semasa masih aktif memimpin, ya. Tetapi ya sudahlah, itu menjadi tugas generasi penerus, Mas, untuk memikirkan gitu. Ya kami berusaha sekuat tenaga, sekuat mungkin untuk melestarikan dan kalau bisa mengembangkan begitu. Walaupun mungkin memang harus bermetamorfose, ya Mas, harus bertransformasi dari alam media wujud media lama ke media baru, disertai dengan alam pikirannya juga. Ya, baik Pak Nino, terima kasih. Tapi mungkin kalau bisa disimpulkan begitu, Pak Nino mungkin bisa menyampaikan tadi apa sebenarnya cita-cita Pak Yaakob dan bagaimana kira-kira mempertahankan dan mengembangkan warisan beliau ini. Monggo Pak Nino. Iya, Mas Bambang. Jadi saya sebagaimana banyak teman-teman yang lain itu tetap mengakui bahwa apa yang menjadi concern, apa yang menjadi sumber kegelisahan hidup Pak Yaakob itu adalah manusia. Satu, yang kedua adalah tentang tanah air Indonesia. Ya. Nah, itulah yang selalu menjadi obor, menjadi panduan bagi kami untuk terus berkomitmen, ya. Amanat hati nurani rakyat itu ya mencakup rakyat sebagai manusia dan rakyat Indonesia menjadi termasuk di dalam lingkupan itu. Yang kedua mengenai bagaimana selanjutnya, yaitu memang ada banyak hal yang membutuhkan sikap baru dan tekad baru, tapi juga dengan kearifan baru, bahwa dunia yang memang pada masanya membuat Kompas Gramedia itu berkibar, berjaya begitu. Nah ini apakah masih bisa diteruskan sepeninggal Pak Yaakob? Tapi itulah tantangannya. Ya baik pada eksekutif yang sekarang memimpin maupun generasi penerus yang dipercaya untuk menangani dan melanjutkan kiprah beliau. Tapi komitmennya sendiri terhadap upaya pencerahan, komitmennya untuk kesejahteraan masyarakat itulah yang terus menjadi panduan dan obor perjuangan lah ya. Begitu kira-kira Mas. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Dr. Nino Leksono telah membantu kami untuk mendeskripsikan sosok Yaakob Utama, seorang guru bangsa, seorang simbol keberhasilan dan sukses media Indonesia, simbol dari kehormatan dan marwah jurnalistik Indonesia sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita semua, terutama Pak Nino, menjadi bagian yang akan meneruskan perjuangan cita-cita beliau. Terima kasih Pak Nino, Pak Tunun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses dan sehat selalu ya Mas, yang paling penting sekarang ini. Terima kasih Pak Tunun. Monggo.